Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warda Nur Isna dengan NIM 19130211029 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Mohon izin untuk saya menjelaskan terkait implementasi pendidikan multikultural, upaya penurunan tingkat viktimisasi dan intimidasi di sekolah, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu selaku untuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah pengantar psikologi pembelajaran. Untuk itu langsung saja pada pembahasan yang akan saya bahas pada video ini, yaitu di mana buku ini itu menjelaskan terkait yang pertama pengertian pendidikan multikultural, yang kedua peran pendidikan multikultural, yang ketiga macam-macam perundungan di kalangan remaja, yang keempat adalah esensi pendidikan multikultural, perundungan dengan psikologi pendidikan, dan yang terakhir yaitu terkait implementasi pendidikan multikultural dalam menekankan tingkat perundungan di kalangan remaja sekolah. Untuk itu langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari pendidikan multikultural. Di sini disebutkan pada buku saya, yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai berbagai perbedaan, yang memberikan kesempatan serta perlakuan yang sama pada setiap individu tanpa adanya perbedaan dari segi ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, dan sosial budayanya. Sehingga dengan pendidikan ini, para peserta didik dibiasakan untuk tidak membeda-bedakan antar sesama teman, memberikan pemahaman tentang bagaimana toleransi, bagaimana menghargai pendapat orang lain, dan menumbuhkan rasa empati antar sesama teman. Selanjutnya terkait peran pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter. Nah, di sini terkait pendidikan multikultural ini merupakan dianggap pendidikan yang saat ini sedang digencar-gencarkan, sebab banyak sekali timbul standar-standar, stigma-stigma, status sosial yang menjadikannya mungkin mereka ditolak karena dianggap sebagai kaum minoritas karena standar tersebut. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter ini, pendidikan multikultural ini digunakan untuk membentuk karakter, yang mematangkan karakter supaya menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi. Nah, selain itu ada poin-poin yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama seperti dari dukungan guru, dukungan orang tua, dukungan lingkungan, dan empati dari individu tersebut. Nah, empati di sini yang disebutkan yaitu empati afektif dan kognitif yang dimiliki oleh siswa, sehingga peran guru yaitu memberikan seperti stimulus, memberikan pengertian pendidikan multikultural, implementasinya seperti apa, dan diharapkan guru juga mampu mengeratkan kontak antar teman dalam kelas, sehingga ketika mereka berkomunikasi, mereka timbul rasa empati, dan diharapkan mengurangi rasa penolakan, kecurigaan pada teman yang dianggap sebagai minoritas di kelas tersebut. Nah, untuk itu selanjutnya terkait macam-macam perundungan di kalangan remaja sekolah. Nah, di sini saya masukkan ada 3 macam perundungan. Ada 2 macam perundungan, yaitu terkait viktimisasi dan intimidasi. Nah, berdasarkan kutipan yang saya ambil, menurut C.E. Sahetapi, viktimisasi merupakan penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau mental yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain, sehingga pihak lain ini atau si pelaku ini yang dari rekan teman kelas berusaha untuk memberikan efek jera atau dampak dari penolakan yang dia berikan, yaitu dengan mencerminkan perilaku dia dengan cara menolaknya, dengan cara memberikan penderitaan fisik bagi teman-temannya maupun psikis, baik dari verbal maupun fisik. Mereka memberikan hal-hal yang kurang terpuji tersebut kepada teman mereka. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait intimidasi. Nah, di sini intimidasi disebutkan yaitu perilaku agresif yang disengaja untuk membuat tekanan kepada orang lain atas kelompok orang secara fisik maupun psikologis, sehingga pengertian viktimisasi dan intimidasi ini kurang lebih sama, namun juga intimidasi ini lebih pada perilaku yang agresif dan disengaja. Kalau viktimisasi ini mungkin tindakannya tidak terlalu agresif namun tetap terasa penderitaannya, sehingga jika dikaitkan viktimisasi kadang dan intimidasi sering dikatakan sebagai 2 hal yang sama, meskipun pada kenyataannya ada hal yang berbeda. Selanjutnya terkait rangkuman dari viktimisasi dan intimidasi tersebut sekarang sering dikenal dengan perundungan atau bullying. Nah, di sini dari bullying sendiri dikategorikan atas 4 subtipe. Yang pertama bullying PVRC, fisik, verbal,
relasional, dan cyber. Di mana yang pertama yaitu bullying secara fisik, yaitu dengan seperti mendorong, menginjak, memberikan perlakuan sakit kepada fisik teman, memberikan tindakan apapun itu yang kurang terpuji pada fisik dari teman sekolah tersebut. Selanjutnya terkait verbal. Verbal ini mungkin dari perkataan, dari omongan menyakiti mental, menyakiti psikologi, membuat mereka down, sehingga kata-kata yang kurang bagus, ejekan-ejekan ini juga bisa dikategorikan sebagai bullying secara verbal. Selanjutnya yaitu bullying secara relasi. Nah, relasi yang dimaksudnya itu seperti apa? Bullying secara relasi itu seperti kita menjatuhkan nama seorang teman dari kita membuli nama teman dengan menjatuhkan dia di relasinya, di hubungannya, di temannya, dengan kita memberikan fitnah atau dengan kita memberikan omongan yang tidak benar, itu juga termasuk bullying, namun dalam kategori relasi. Nah, yang selanjutnya adalah bullying dalam cyber, bullying dalam dunia maya, seperti membuat berita yang tidak benar tentang dia dalam dunia maya, mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, namun dalam kontrol dunia mayanya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait esensi pendidikan multikultural, perundungan dengan psikologi pendidikan. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural ini mampu menurunkan tingkat viktimisasi dan intimidasi atau kita singkat dengan bullying di tingkat sekolah, dengan guru memberikan support, guru memberikan pengertian, dampak dan efek kalau mereka itu sampai melakukan hal tersebut, dampak bagi mental korban, dampak bagi si pembuli, hukuman-hukuman yang mungkin bisa diberikan. Lalu selain memberikan pengertian tersebut, guru juga bisa memberikan berupa perintah, bekerja kelompok, atau hal yang lain, namun bertujuan untuk mengeratkan kontak antar kelompok di kelas, baik secara baik kelompok minoritas maupun mayoritas, sehingga tidak terdapat perbedaan di sana, meskipun di sana dianggap sebagai minoritas, namun dalam pembelajaran mereka tetap dirangkul bersama, dan diharapkan setelah pembelajaran hal tersebut juga akan terbiasa muncul dari empati yang perlahan-lahan muncul, sehingga diharapkan penolakan yang awalnya diberikan akan turun dengan sendirinya dan berubah menjadi empati, afektif, dan kognitif. Selanjutnya, jika hal tersebut seperti dukungan guru, baik dari perkataan dan perbuatan, dapat menurunkan angka perundungan, pasti korban-korban dari bully-bully ini sebelumnya pasti mereka mulai nyaman di sekolah ketika mereka sudah tidak diperlakukan kurang sopan, mereka sudah tidak diperlakukan yang buruk. Mereka merasa mereka diterima dengan perbedaan atau dengan keminoritasan dia. Mereka merasa lebih enjoy dalam menikmati pembelajaran. Artinya mental korban ini psikologinya perlahan-lahan membaik dengan turunnya tingkat perundungan di kalangan remaja dengan menggencarkan pendidikan multikultural ini, sehingga pendidikan multikultural dampaknya itu diharapkan menurunkan perundungan, dan selain itu juga memberikan kesehatan mental yang sehat bagi para korban-korbannya. Maksudnya secara perlahan mental dari para korban ini pelan-pelan menjadi baik dan kembali semangat lagi dalam bersekolah. Nah, selanjutnya di sini saya membahas terkait implementasi pendidikan multikultural dalam menekankan tingkat perundungan di kalangan remaja. Nah, di sini saya mengambil salah satu berita yang dilansir oleh CNN pada tanggal 5 Februari 2020. Nah, untuk linknya sudah saya taruh atau sudah saya terterakan pada buku ini, di mana judulnya itu mungkin terlihat miris, yaitu terkait bully, di mana judulnya yaitu diduga korban bullying, jari siswa SMP di Malang diamputasi. Nah, terlihat seperti bahwa tindakannya terlalu ini ya. Sebenarnya ya memang itu termasuk kategori bullying. Namun tindakan jari diamputasi bukan karena temannya memotong tangannya, tapi karena tindakan-tindakan secara perlahan itu mencederai tangan yang berakibat tangannya tidak berfungsi, dan dokter menyatakan untuk menyarankan supaya tangannya dipotong. Nah, ini dialami oleh korban yang bernama inisialnya yaitu nama MS dari
Malang, di mana dia bersekolah di SMP 16 Malang, di mana dia sekarang di mana pada saat itu dia menduduki bangku kelas 7 SMP. Nah, dia merupakan salah satu korban yang saya angkat di sini, di mana dia adalah korban dari bully dari kakak tingkatnya. Nah, kakak tingkat ini melakukan tindakan-tindakan tersebut karena latar belakang mereka mungkin mereka anggap bercanda, namun dampaknya itu dan kebiasaan-kebiasaan itu yang sering udah mereka anggap biasa, dampaknya sangat fatal sekali. Nah, pelaku di sini sebanyak 7 orang yang telah membuli si MS ini, mereka beralibi untuk bercanda. Nah, sedangkan guru mungkin kurang mengetahui bahwa ada muridnya yang sedang diperlakukan tidak baik oleh rekan sekolahnya. Karena karakter dari MS ini pendiam, dan dia cenderung apapun itu lebih suka diam dan dipendam sendiri, bahkan keluarganya juga mungkin kurang tahu karena memang sifat karakternya pendiam, sehingga karakter-karakter seperti ini dianggap sebagai sasaran yang empuk untuk para pelaku-pelaku atau anak-anak mungkin yang kurang mengerti terkait perbedaan. Perbedaan itu bukan mengenai adat saja, tapi kebiasaan yang dibawa, habits secara turun-temurun, perilaku yang dibawa, yang diajarkan itu juga termasuk kebudayaan adat ya, ada kebudayaan yang dia tiap masing-masing individu bawa. Nah, di mana ini videonya beredar pada saat tangannya ini sudah luka, badannya memar dan dibawa ke rumah sakit, dan setelah diusut ternyata jari-jarinya itu sampai seperti itu karena sering dijepit oleh teman-temannya, dijepit, dibully. Dan akhirnya akhirnya dokter menyatakan untuk lebih baik memotong atau mengamputasi tangan si korban. Sehingga selain bullying fisik yang dilakukan, ada dampak fisik juga yang didapatkan dari si korban ini, yaitu berupa tangannya, dan sungguh miris sekali sampai mengurangi anggota tubuhnya yang dari ciptaan Tuhan itu terlihat seperti sangat miris sekali untuk dunia pendidikan saat ini. Nah, selain itu pasti juga ada pasti ada dampak pada mentalnya, seperti korbannya depresi, psikologinya tidak baik-baik saja, tidak fokus sekolah dan pendidikan diri dalam lingkungan sosial karena mungkin dia dianggap lemah dan sering ditindas karena dia lemah tersebut. Nah, hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi guru, bagi para pendidik untuk lebih menekankan bahwa pendidikan multikultural itu penting, toleransi itu penting, saling menghargai itu perlu, dan dampaknya jika sampai siswa kita kurang memberikan dukungan-dukungan tersebut, dan maksudnya dalam arti dukungan-dukungan untuk saling menghargai perbedaan, dampaknya itu mungkin seperti tindakan bullying, tindakan intimidasi, viktimisasi baik verbal. Nah, yang paling miris seperti berita yang saya tampilkan ini, yaitu sampai mengamputasi tangan si korban karena sering dijepit oleh teman-temannya. Nah, berikut saya tampilkan paparkan terkait contoh-contoh implementasi yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengontrol perilaku anak didiknya, untuk mengimplementasikan pembelajaran multikultural di dalam kelas, dengan harapan supaya menurunkan tingkat intimidasi, viktimisasi, atau bullying ini. Yang pertama, menyisipkan pesan moral positif yang membangun dalam kelas mengenai indahnya perbedaan, perlunya toleransi, saling menghargai, dan membantu dalam topik pelajaran. Misalnya dalam kita belajar tentang fisika, kita tahu bahwa gelas itu termasuk benda padat di mana tersusun atas banyak partikel, di mana ketika partikelnya ada yang cedera, ada yang rusak, dia tidak akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu juga dianalogikan. Kita melihat suatu kaca dengan padatan yang sangat indah, partikel-partikelnya itu berkurang 1, 2, atau banyak, itu pasti seandainya dia disatukan kembali, pasti tidak akan sesempurna seperti sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu saling mengeratkan antar kelompok sosial dalam kelas, baik kakak tingkat atau adik tingkat. Kalau misalnya guru itu tersebut mengetahui di sekolah tersebut kurang kompak, bisa dengan dalam pembinaan pramuka, dalam pembinaan paskibraka, guru tersebut membisikkan atau menyampaikan, menjelaskan pada pembina masing-masing untuk lebih
menerapkan pendidikan multikultural dalam pelaksanaan ekstra tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pada setiap pembelajaran apapun itu, setiap guru harus mampu bersinergi, sepakat, dan selalu menyelipkan pendidikan multikultural sehingga tidak hanya satu guru saja yang peka, tapi guru yang lain juga harus peka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.